Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini. Tepat Selasa 12 Januari 2021, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, tentunya tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beberapa berita dan tema utama pada sore hari ini membahas terkait dengan dunia penerbangan Indonesia berduka kembali. Memang kita mengetahui beberapa waktu lalu ada maskapai penerbangan di Indonesia yang mengalami kecelakaan atau accident flight yang di sini juga memakan beberapa korban jiwa, dan tentunya Indonesia kembali berduka dan juga di mana keluarga-keluarga yang ditinggalkan yang menjadi korban jiwa pada kecelakaan tersebut bisa menerima dengan keadaan yang baik. Dan pemirsa, sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan penerbangan Indonesia berduka kembali, kita akan bahas apa saja yang menjadi headline media online pada sore hari ini. Berita yang pertama datang dari cnnindonesia.com, di mana ragam faktor penyebab kecelakaan pesawat. Di sini Asosiasi Transportasi Udara Internasional mencatat 340 kecelakaan terjadi antara 2013 hingga 2017. Sebanyak 68% kecelakaan mengakibatkan kerusakan besar dan 13% berakibat fatal. Konsultan Keselamatan Penerbangan Kate Meg mengatakan bahwa kecelakaan pesawat jarang disebabkan satu faktor, dan menurut laporan tersebut keselamatan JATA 2017 di sini faktor penyebab paling umum pesawat mengalami kecelakaan adalah kesalahan awak pesawat. Dan di sini sementara itu Mark William, juga Wakil Presiden Teknis di Flight Safety Foundation, mengatakan bahwa sistem keselamatan penerbangan seperti lapis kecu Swiss diisi dengan lubang. Dan di sini satu masalah dapat dilewati dengan adanya lapisan pertahanan, namun jika sudah bertumpukan masalah tersebut, di sini saat itu sistem gagal dan kecelakaan terjadi. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari detik.com, di mana membahas terkait dengan tim SAR perluas area pantauan udara cari Sriwijaya Air, maksud kami di SJ182. Direktur Operasional Basarnas Rasman MS menetapkan bahwa akan memperluas pelaksanaan kegiatan udara, perluasan untuk memaksimalkan pencarian serpihan pesawat dari Sriwijaya Air SJ182. Rasman juga menjelaskan perluasan di jalur udara dilakukan karena kemungkinan serpihan SJ182 mulai menjauh terbawa arus. Oleh karenanya pencarian dibagi dalam 9 sektor. Rasman juga berharap seluruh tim dapat bekerja dengan baik, dan Rasman juga berharap bahwa tugas dapat dijalankan dengan lancar dan semaksimal mungkin. Dan di sini ada pembahasan dari kumparan.com membahas dengan pencarian black box dan korban Sriwijaya Air hari keempat dimulai lebih cepat. Basarnas bersama tim gabungan kembali melakukan pencarian terhadap black box dan para korban pesawat Sriwijaya SJ182 yang jatuh ke Kepulauan Seribu tersebut. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Abdul Rashid mengatakan bahwa pencarian di hari keempat dilakukan lebih cepat, yaitu di pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan Laksamana Muda Abdul Rashid memastikan tim penyelam kembali akan menyusuri titik-titik yang diduga menjadi keberadaan black box pesawat. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya Bagus Purruhito mengatakan bahwa fokus operasi SAR adalah mencari dan mengevakuasi jenazah korban, sedangkan pencarian material pesawat seperti black box tetap akan dilakukan secara bersamaan. Kita sama-sama berharap bahwa di sini pencarian dilakukan oleh tim Basarnas segera memenuhi atau membuahkan hasil, sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa melakukan beberapa upacara atau prosesi untuk pemakaman bagi korban jiwa dari kecelakaan yang terjadi pada pesawat Sriwijaya tersebut. Dan pemirsa, setelah ini kita akan membahas terkait dunia penerbangan Indonesia berduka kembali, maka jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat
hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi pemirsa di Suara Parlemen masih membahas terkait dengan dunia penerbangan Indonesia berduka kembali. Di sini disebutkan bahwa penerbangan kembali berduka dan musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Sabtu 9 Januari 2021 menambah catatan kelam industri penerbangan yang kesekian kalinya terjadi di Indonesia. Pesawat Sriwijaya SJ182 Boeing 737-500 rute Jakarta Pontianak dinyatakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, diantaranya Pulau Laki dan Pulau Lancang. Berbagai elemen masyarakat mengucapkan duka cita yang mendalam, tidak terkecuali Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ia juga menghimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi bohong alias hoak terkait dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Hingga saat ini, Basarnas dan seluruh pihak terkait tengah fokus untuk mempercepat pencarian baik puing-puing pesawat maupun juga jenazah korban. Dan pemirsa, saat ini kita akan terhubung dengan reporter TV Parlemen Alda Gustari yang saat ini berada di JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang akan melakukan wawancara langsung dengan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Gerindra, Sudewo, dan Brigadir Jenderal TNI Marinir Rasman. Dan silakan Alda. Ya, terima kasih. Pada hari ini saya sudah berada di Pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya di tempat puing-puing dari pesawat SJ182 ini dikumpulkan sebelum akhirnya diinvestigasi lebih lanjut. Dan hari ini saya sudah berada di sini bersama anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Sudewo, dan juga Bapak Rasman dari Basarnas selaku Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Ya, pertama-tama saya akan mengarah ke Bapak Sudewo terlebih dahulu. Pak, dengan adanya peristiwa SJ182 ini sebenarnya menambah panjang rentetan kecelakaan penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, apakah ini akan menjadi trigger untuk merevisi undang-undang penerbangan yang sudah ada, Pak? Ya, kami akan melihat secara detail dulu apa yang sesungguhnya menjadi faktor penyebab peristiwa ini terjadi. Kemudian bagaimana penanganannya. Kami berharap peristiwa ini adalah yang terakhir. Dan kami juga tidak lupa menyampaikan turut berduka cita terhadap keluarga korban atas peristiwa ini. Mudah-mudahan diberi ketabahan dan kekuatan. Kalau sampai masuk pada harus revisi undang-undang, nanti coba akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan utamanya, dengan pihak terkait, apakah ada sesuatu yang memang harus direvisi tentang undang-undang penerbangan ini. Oleh sebab apa kami belum bisa memberikan satu kepastian sekarang, karena ini baru merupakan langkah awal dan masih ada proses berikutnya untuk membuat satu kesimpulan apa faktor penyebab. Bila black box ini sudah ditemukan, kemudian sudah dikaji, diteliti, ya apa faktor penyebabnya, itu baru kita memiliki kesimpulan dan baru akan kita evaluasi apakah sampai pada kebijakan hulu peraturan perundang-undangannya yang harus kita revisi, ataukah tingkat operasionalnya sampai pada tingkat pemeliharaan maskapainya. Lalu Pak, hal lain yang menarik adalah Sriwijaya ini juga salah satu LCC atau low cost carrier. Dan seperti yang kita tahu, Lion Air kemarin juga low cost carrier. Nah, apakah harus ada perhatian khusus untuk low cost carrier ke depannya nih Pak? Harusnya begitu. Ini terjadinya Lion yang kemarin itu menjadikan warning keras terhadap Kementerian Perhubungan sebagai pembina, ya. Tapi ini terjadi lagi terhadap Sriwijaya, ya. Tapi kita juga tidak bisa spekulasi apakah ini yang terjadi di Sriwijaya seperti yang terjadi di Lion, ya. Kita jangan buru-buru menyimpulkan karena ini baru proses kerja, ya, baru proses kerja. Lalu saya beralih ke Bapak Rasman. Pak, kira-kira berapa lama masa pencarian ini rencananya akan dilaksanakan oleh Basarnas? Terima kasih menjawab masalah pertanyaan berapa lama. Ya. Kita untuk melaksanakan pencarian ini kita tidak terikat dengan waktu. Ya. Kita berharap lebih cepat lebih baik. Nah, oleh karena itu potensi-potensi yang terlibat baik dari Basarnas maupun TNI Polri maupun dari masyarakat sendiri pencinta keselamatan
itu kita maksimalkan secara maksimal di lapangan, sehingga harapan kita itu bisa kita menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak, bisa diinformasikan. Kemarin hari Minggu kan black box sudah ditemukan ya Pak, tapi belum diambil hingga saat ini. Kira-kira kapan ini akan diambil? Terkait masalah black box, Ya. kami meluruskan bahwa black box ini belum ditemukan. Belum. Jadi hanya ada sinyal yang memancar yang kemungkinan diduga itu adalah black box. Ya. Jadi sampai saat ini kita belum menemukan. Oleh karena itu tim yang ada di lapangan, khususnya tim penyelam, itu selain untuk mencari black box, juga fokus kepada bagaimana menemukan korban. Ya. Karena korban ini juga sangat penting untuk bisa meyakinkan kepada keluarga yang harap cemas tentang keluarganya. Ya, lalu Pak, jika tadi belum ditemukan ternyata, lalu apa sih sebenarnya kendala yang ada di lapangan yang ditemukan oleh Basarnas untuk pencarian black box ini? Sebenarnya kendala kita karena ini berada dalam kedalaman yang sebenarnya tidak terlalu dalam, kurang lebih sekitar antara 20 sampai 30 meter. Kita sudah menerjunkan begitu banyak tim penyelam kita, Ya. kemudian alut yang mempunyai kemampuan deteksi bawah air. Namun sampai saat ini juga masih belum ditemukan yang diharapkan. Jadi mungkin karena faktor alam saja, Ya. karena memang di tempat lokasi itu juga adalah terdapat kontur medannya yang berlumpur dan berpasir. Oke. Karena sebagian informasi yang kami terima bahwa barang bukti atau pecahan ataupun bagian tubuh korban yang ditemukan, Ya. itu juga ada yang tertimbun dengan lumpur. Oh, tapi ada kendala dari peralatan sendiri Pak? Kalau peralatan saya pikir cukup, Oke. karena beberapa alut kita yang mempunyai kemampuan untuk deteksi. Ya. Hanya mungkin ya masih berusaha tim kita yang ada di lapangan untuk bisa menemukan. Mudah-mudahan hari ini bisa. Mudah-mudahan harapan kita bersama. Ya, oke. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya pemirsa, masih bersama saya Alda Gustari dan juga saya masih bersama Bapak Rasman dari Basarnas dan juga anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Sudewo. Pak, saya lanjut bertanya kepada Bapak mengenai maskapai dengan tarif rendah. Nah ini apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Komisi 5? Akankah Komisi 5 ini mengundang seluruh maskapai dengan tarif rendah ini untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana pemeliharaan pesawat dan sebagainya? Ya, ini menjadi perhatian serius kami di Komisi 5 DPR RI. Atas nama rakyat memang penting ini kami tanyakan kepada maskapai yang bersangkutan, utamanya kepada Sriwijaya, kepada Lion, dan mungkin kepada Citylink juga, ya, dengan tarif yang rendah. Tapi tarif yang rendah ini jangan langsung disimpulkan sebagai faktor penyebab terjadinya kecelakaan, ya. Bahwa dengan tarif yang rendah itu kemudian maintenance-nya kurang menjadi bagus, kemudian spare part penting itu tidak menjadi satu perhatian untuk diadakan, itu tidak boleh ada kesimpulan tentang tarif rendah ini. Oleh sebab apa? Memang
masyarakat menghendaki kalau bisa tarif ini bisa terjangkau, bisa rendah gitu. Artinya rendah itu terjangkau, tidak begitu tinggi, tidak memberikan beban pada masyarakat. Tapi dari satu sisi maintenance-nya harus bagus juga. Spare part penting harus betul-betul ada ya, dipakai. Jangan sampai yang yang namanya palsu atau KW2, KW3. Untuk memastikan itu, kami Komisi 5 berencana memanggil maskapai Sriwijaya, Lion, Citylink ya, yang mungkin yang tarif rendah itu akan kami panggil, mungkin bersama Kementerian Perhubungan untuk memberikan penjelasan ya, apa dasarnya pakai tarif rendah dan bagaimana dia menjamin terjadinya satu keselamatan. Itu niat kami dari Komisi 5. Yang kedua, tarif rendah ini harus kita lihat juga dengan apa undang-undang penerbangan itu nanti ada korelasinya atau tidak. Saya kira itu. Oke, baik. Saya beralih dulu sebentar ke Pak Rasman. Nanti setelah black box ditemukan, sekarang kan masih belum ditemukan ya Pak. Nanti setelah black box ditemukan, ini nanti langkah selanjutnya apa nih Pak? Langkah investigasi selanjutnya ini seperti apa? Baik, terima kasih. Memang menjadi harapan kita untuk segera ditemukan black box ini dan diserahkan kepada kami. Jadi sesuai dengan SOP, kami mencari, kemudian setelah menemukan, tentu akan kami berikan serahkan kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah KNKT. Ya. Yang mempunyai kewenangan untuk bisa menindaklanjuti tentang black box tersebut. Saya kira seperti itu SOP-nya. Okay. Jadi tugas kami untuk mencari saja, menemukan, kemudian kami serahkan kepada yang punya kewenangan atau tugas dan tanggung jawab untuk bisa mendalami terhadap black box tersebut. Oke. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa laut tempat jatuhnya SJ182 ini termasuk dalam kategori dangkal dan arusnya cukup kuat seperti itu ya Pak. Banyak lumpur dan juga arusnya cukup kuat. Nah, ini boleh dijelaskan lagi Pak, sebenarnya bagaimana mekanisme yang sudah dilakukan oleh Basarnas sejauh ini untuk mengatasi kendala tersebut? Jadi untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, kami menyusun yang namanya rencana operasi. Kemudian kami memiliki alut, kemudian potensi. Nah, inilah yang kami bagi di dalam membagi beberapa wilayah atau zona pencarian. Karena kalau ini tidak dibagi, tentu ini tidak efektif. Ya. Nah, dari zona itulah mereka akan mendalami di tempat-tempat yang telah kita tentukan. Terkait masalah kedalaman, ya kalau yang kedalaman 20 dan 30, saya pikir ini memang bukan kedalaman yang cukup dalam, ya, termasuk dangkal. Ya. Tetapi walaupun demikian, tetap saja yang namanya faktor alam, ya pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi karena ini harus di bawah laut. Ya. Apalagi mungkin kondisi laut yang arusnya itu juga mempengaruhi para penyelam untuk bisa mendalami lebih jauh. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terakhir Pak, saya kembali ke Pak Sudewo lagi. Pak, ini kan sekarang banyak sekali hoax yang beredar mengenai jatuhnya kapal SJ182 ini. Bapak tadi sudah menjelaskan juga bahwa kita jangan terlalu cepat berspekulasi seperti itu ya Pak. Dan juga ini banyak sekali media yang terlalu mengeksploitasi keluarga korban. Nah, ini kan sungguh disayangkan karena seharusnya kita berempati dengan keluarga korban. Nah, tanggapan Bapak sebagai anggota DPR mengenai fenomena ini seperti apa Pak? Saya berharap utamanya kepada Basarnas yang menjadi leading sektor untuk melakukan pertolongan ya, korban Sriwijaya ini, itu memberikan informasi secara terbuka, secara langsung kepada masyarakat luas secara reguler. Misalnya dalam satu hari itu dilakukan 2 kali, siang dan sore, untuk melaporkan hasil kerjanya dari pagi sampai sore. Ini penting untuk memberikan satu informasi yang bisa dijadikan pedoman kepada keluarga korban maupun kepada masyarakat secara luas. Yang kedua juga untuk antisipasi terjadinya hoak, ya, berita-berita, informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami memang berharap kepada semua elemen masyarakat memberikan dukungan secara baik
dukungan moral ya, supaya memberikan kekuatan moral, empati utamanya kepada keluarga korban. Jangan mengeksploitasi, jangan memberitakan keluarga korban yang sedemikian rupa, itu justru memberikan beban kepada mereka ya. Kita inginnya berempati tapi malah memberikan beban psikologis. Maka kami berharap kepada semua elemen masyarakat yang memproduksi berita-berita itu direm, dihentikan ya, dihentikan. Berikan kewenangan kepada pemerintah, kepada institusi yang terkait untuk memberikan informasi yang real, yang sesungguhnya memang kapasitasnya pemerintah untuk menyampaikan itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sudewo, Pak Rasman sudah menyempatkan waktunya. Ya pemirsa, demikianlah bincang saya bersama Bapak Rasman dari Basarnas dan juga Bapak Sudewo, anggota Komisi 5 DPR RI. Berikutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, terima kasih Alda. Pemirsa, percakapan kita dengan Alda baru saja kita lakukan dan tentunya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan dengan begitu, maka rangkaian Suara Parlemen sampai sini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Dan tetap ingat pesan Ibu, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan sampai jumpa.